Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Muhabbi Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hari ke-11 di bulan Ramadan ini, merupakan 10 hari yang kedua, yaitu akan diberikannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah yang diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Beliau beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah seharinya lebih dari 70 kali. Oleh sebab itu, kita yang belum ada jaminan dari Allah diampuni dosa-dosa, belum ada jaminan dari Allah untuk masuk surga, maka seharusnya kita lebih banyak lagi beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama, akan diampuninya dosa-dosa. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Mujammil ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Mintalah ampun pada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika orang itu diampuni dosa-dosanya, maka jaminannya Allah akan masukkan ke dalam surganya. Keutamaan yang kedua dari beristighfar pada Allah, yaitu dibukakannya pintu rezeki. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, "Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Di dalam ayat ini, barang siapa yang mohon ampun pada Allah, maka Allah akan turunkan hujan yang merupakan rezeki bagi manusia. Kemudian Allah perbanyak harta dan anak-anak, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun serta sungai-sungai yang mengalir. Keutamaan istighfar yang ketiga, yaitu Allah akan memberikan kenikmatan. Sesuai firman Allah dalam surat Hud ayat 3 yang artinya, "Hendaklah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan." Keutamaan yang keempat dari istighfar yaitu menghilangkan rasa malas. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, "Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, orang-orang yang punya rasa malas, untuk menghilangkan rasa malas itu, maka berbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dimudahkan segala urusan. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar dengan setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Ada satu kisah yang menarik yang berkaitan dengan istighfar ini, yaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan murid Imam Syafi'i. Beliau tinggal di Baghdad, kemudian melakukan perjalanan ke Bashrah yang jaraknya 545 km tanpa ada hajat dan keperluan pada siapapun. Namun hatinya tergerak untuk pergi menuju Bashrah. Ketika sampai di Bashrah, waktu menunjukkan sudah masuk sholat isya. Maka beliau sholat isya di masjid setempat. Setelah sholat isya, beliau merasa lelah, ingin istirahat di dalam masjid. Namun marbot masjid datang menemui Imam Ahmad, kemudian menegurnya, "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di dalam masjid." Kata Imam Ahmad, "Aku musafir, aku butuh istirahat." Namun marbot itu mengatakan, "Tapi tidak boleh istirahat atau tidur di masjid." Maka Imam Ahmad didorong-dorong untuk keluar dari masjid.
Setelah keluar dari masjid, maka Imam Ahmad mencari teras untuk rebahan. Namun didatangi kembali oleh marbot itu dan dikatakan di dalam masjid tidak boleh istirahat, termasuk di teras masjid ini. Maka marbot itu mendorong-dorong Imam Ahmad sampai ke jalan. Sesampai di jalan, tukang roti yang tinggalnya dekat dengan masjid melihat bahwa Imam Ahmad didorong-dorong sampai keluar, kemudian dipanggil, "Wahai Syekh, kemari, kamu bisa istirahat di rumahku." Maka Imam Ahmad menuju tukang roti tersebut dan menumpang istirahat di rumahnya. Ketika diajak bicara, maka tukang roti itu menjawabnya. Namun ketika dia tidak diajak bicara, dia berzikir istighfar. Ketika mencampurkan garam ke adonan roti itu, dia beristighfar. Ketika memecahkan telur untuk adonan roti itu, kemudian dia istighfar. Ketika dia mengadon gandum, dia istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau melakukan zikir istighfar ini?" Kata tukang roti, "Aku sudah menjadi tukang roti 30 tahun dan aku terbiasa dengan zikir istighfar." Imam Ahmad berkata, "Terus apa hasilnya dari istighfar tersebut?" Maka tukang roti mengatakan, "Ketika aku berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doaku. Namun ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad." Mendengar perkataan seperti itu, maka Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar." Ternyata inilah yang menyebabkan aku tergerak untuk berjalan dari Baghdad ke Basra yang cukup jauh, yaitu karena Allah ingin mengabulkan doamu ini. Jadi sahabat YouTuber sekalian, itulah manfaat istighfar. Ketika kita punya keinginan, maka banyak-banyaklah beristighfar pada Allah, sehingga Allah akan mengabulkan doa kita. Demikian kultum kali ini, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba